dari kelompok 5, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami mengenai limbah sampah B3. Sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Salsabila dari kelas 10-6. Saya ketua dari kelompok 5. Saya Sanadif Nursyada dari kelompok 5, absennya 17. Saya Aska Zule Azahra dari kelompok 5. Saya Novena Kemasi dari kelompok 5, absen 3. Saya Giovanni Rizky Ramadan dari kelompok 5, absen 18. Nah, di sini saya adalah Tasya akan menjelaskan mengenai penjelasan sampah B3, asal sampahnya, lama sampah terurai, manfaat positif dan negatif, serta penjelasan prinsip 4R. Dan yang terakhir, kelompok saya akan menjelaskan pengolahan limbah B3 menggunakan prinsip 4R. Di sini saya akan menjelaskan sampah B3. Sebenarnya apa sih sampah B3 itu? Sampah B3 adalah jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat berpotensi untuk membahayakan kesehatan manusia, lingkungan, serta makhluk hidup lainnya jika tidak dikelola dengan baik. Lalu dari mana asal sampah B3 ini? Yang pertama, dari industri kimia, farmasi, dan pertambangan. Lalu yang kedua, ada dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, ada dari laboratorium penelitian. Dan yang terakhir, ada penggunaan bahan kimia beracun di rumah tangga seperti pestisida dan bahan kimia beracun lainnya. Lalu, berapa lama ya kira-kira sampah B3 ini terurai? Umumnya, sampah B3 memiliki waktu yang sangat lama untuk terurai, bahkan bisa beribu-ribu tahun, dan tidak terurai sama sekali. Karena sampah B3 memiliki sifat bahan kimia yang tidak dapat terurai secara alami. Lalu ada manfaat positif dari sampah B3. Yang pertama, manfaat positifnya adalah penggunaan dalam industri. Bahan kimia dari sampah B3 dapat didaur ulang dan diolah kembali untuk digunakan dalam proses industri tertentu. Lalu ada penelitian dan pengembangan. Nah, sampah B3 ini juga bisa loh dijadikan sebagai bahan penelitian tentang pengolahan limbah berbahaya atau beracun. Lalu ada manfaat negatif dari B3. Yang pertama, sebagai bahaya kesehatan, dapat menyebabkan keracunan, lalu ada penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan kanker jika terekspos. Lalu ada kerusakan lingkungan, mencemari tanah, air, udara, serta mengancam ekosistem. Lalu ada biaya pengelolaan tinggi. Nah, karena sampah B3 ini membutuhkan teknologi khusus yang bahayanya cukup besar, juga biayanya cukup besar lagi. Jadi makanya sampah B3 ini membutuhkan biaya pengelolaan yang begitu tinggi. Lalu yang terakhir ada potensi kecelakaan, resiko kebocoran, ledakan, atau tumpahan bahan berbahaya. Dan di sini saya akan menjelaskan prinsip 4R. Apa sih 4R? 4R itu yang pertama ada reduce atau mengurangi. Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara menggunakan bahan yang lebih efisien dan bijak. Lalu yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Memanfaatkan kembali bahan atau barang agar tidak terbuang secara langsung. Lalu yang ketiga ada recycle atau daur ulang. Mengolah limbah menjadi bahan baru yang berguna agar tidak membeli bahan baku baru. Lalu yang terakhir ada recover pemulihan. Mengambil energi dari limbah yang tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali seperti melalui pembakaran yang dapat menghasilkan energi. Obat-obatan kadar luar 1 revisi mengurangi. Cegah penumpukan obat dengan cara belanja bijak, beli sesuai dosis resep, dan selalu mengecek tanggal kadaluarsa sebelum membeli agar tidak ada obat yang dibuang sia-sia. 2. Reuse menggunakan kembali. Hanya berlaku untuk obat yang belum kadaluarsa dan segelnya masih utuh. Obat dapat didonasikan melalui lembaga resmi. Dilarang memberikan obat sisa resep pribadi kepada orang lain. 3. Ada recycle, mendaur ulang. Obat secara kimia tidak bisa didaur ulang, namun kemasannya bisa. Pisahkan kardus dari botol skala label dirusak atau dilepas untuk diolah di tempat pendauran sampah guna mencegah penyalahgunaan kemasan. 4. Flex mengganti, beralih ke upaya preventif melalui gaya hidup sehat untuk mengurangi ketergantungan obat kimia atau menggunakan obat herbal bersandar toga untuk keluhan ringan yang lebih ramah lingkungan. Terus, mengurangi. Berarti mengurangi jumlah aki bekas yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan aki berkualitas dan sesuai spesifikasi kendaraan agar usia pakai lebih lama. Selain itu, perawatan aki secara rutin seperti mengecek air aki dan sistem kelistrikan kendaraan.
dapat mencegah kerusakan dini sehingga limbah aki dapat diminimalkan. Reuse atau menggunakan kembali adalah upaya memanfaatkan aki bekas yang masih layak pakai. Beberapa aki yang sudah tidak optimal untuk kendaraan masih bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya sebagai sumber listrik cadangan dengan pengawasan dan pengamanan yang tepat. Reuse harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kebocoran zat berbahaya. Recycle atau daur ulang merupakan langkah penting dalam pengelolaan aki bekas. Aki bekas dapat didaur ulang dengan memisahkan komponen-komponen seperti timbal, plastik, dan cairan elektrolit. Timbal dapat dilebur dan digunakan kembali untuk pembuatan aki baru. Sedangkan plastiknya dapat diolah menjadi bahan baku produk lain. Proses daur ulang ini harus dilakukan oleh pihak berizin agar aman dan tidak mencemari lingkungan. Recover atau pemulihan adalah upaya mengambil kembali energi atau bahan bernilai dari aki bekas yang tidak dapat digunakan lagi. Contohnya, pemulihan logam timbal melalui proses khusus serta pengolahan limbah cair untuk dinetralkan sebelum dibuang. Recover membantu mengurangi dampak pencemaran dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang masih tersisa. Setelah itu ada dari oli bekas. Reduce berarti mengurangi penggunaan oli bekas sejak awal. Misalnya melakukan perawatan mesin secara rutin agar penggunaan oli dapat lebih efisien dan tidak cepat menjadi limbah. Selain itu, penggunaan oli berkualitas juga dapat memperpanjang masa pemakaiannya sehingga oli bekas yang dikeluarkan dapat dikurangi. Reuse adalah upaya menggunakan kembali oli bekas untuk keperluan tertentu secara aman, misalnya sebagai pelumas, rantai, engsel, dan mesin sederhana dengan memperhatikan keselamatan. Penggunaan kembali ini juga membantu untuk mengurangi limbah oli yang dibuang ke lingkungan. Selanjutnya dari recycle berarti mendaur ulang oli bekas melalui proses pengolahan khusus. Oli bekas dapat diolah kembali menjadi oli baru atau produk pelumas lain dengan teknologi yang sesuai. Proses daur ulang ini dilakukan oleh pihak yang memiliki izin agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ada replace, merupakan pemulihan energi dari oli bekas yang tidak dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Oli bekas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif dalam proses industri tertentu dengan pengolahan yang aman dan terkendali. Reduce berarti mengurangi penggunaan baterai sekali pakai atau baterai yang memiliki daya kecil dengan menggunakan baterai yang berdaya besar atau baterai yang dapat digunakan kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat elektronik secukupnya dan ketika diperlukan saja, karena sampah baterai memiliki komponen yang berbahaya, jadi harus dikurangi. Kedua, ada reuse. Reuse berarti menggunakan kembali baterai yang masih memiliki sisa daya. Jika baterai sudah tidak cukup untuk menggunakan alat elektronik yang berdaya besar, maka baterai dapat digunakan untuk menggunakan alat elektronik yang berdaya kecil, seperti baterai untuk jam dan baterai untuk remote. Ketiga, ada recycle. Recycle merupakan langkah yang sangat penting untuk mengelola baterai. Baterai memiliki komponen yang berbahaya, jadi baterai tidak dapat disatukan dengan sampah rumah tangga. Baterai harus dikelola di bank elektronik. Recycle berarti mendaur ulang. Recycle berarti mendaur ulang. Recycle merupakan langkah yang sangat penting untuk mengelola baterai. Karena baterai memiliki komponen yang berbahaya, jadi baterai tidak dapat disatukan dengan sampah rumah tangga. Baterai harus dikerahkan ke bank sampah elektronik untuk dikelola kembali, karena baterai memiliki komponen logam yang dapat dimanfaatkan dan dikelola kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat. Keempat, ada replace. Replace berarti mengganti baterai sekali pakai menjadi baterai yang berdaya tahan lebih besar atau baterai yang dapat dicas kembali. Dan jika ingin lebih baik, dapat menggunakan alat elektronik yang menggunakan tenaga surya. Stop untuk membuang limbah medis sembarangan ke sungai. Kita nggak tahu untuk di dalamnya ini cairan apa, apakah berbahaya atau tidak. Bukan hanya satu, tapi ada 3. Ini peringatan keras, di tong sampah aja dibedakan antara sampah
medis, limbah B3 ataupun limbah-limbah berbahaya, apalagi kita ke sungai dengan kondisi yang kotor seperti ini, jangan ditambah rusak lagi. Tadi ketemu sama mana, San? Tadi ketemunya di daerah sini nih. Daerah Jadi sini. San tuh nemu limbah medis, apapun limbah medis itu berbahaya. Pada intinya, pada saat kalian mencoba untuk memberanikan diri membuang limbah berbahaya ke sungai, itu kalian sama dengan membunuh orang yang sedang membersihkan sungai. Ini peringatan keras guys, karena ini udah gak main-main. Kalau misalkan andai kata ini bocor, langsung touch to skin, itu bisa berbahaya. Ini kita nggak tahu ini cairan apa. Ini bisa urin, Cairan untuk cuci darah ginjal. cuci darah ginjal, atau aku nggak tahu. Apapun bentuknya, selama itu masih termasuk limbah medis, itu berbahaya banget ya. Bocor Ki, bocor Ki, bocor Ki, bocor.